Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya, Bagus Ketira Martana, nomor absen 28 dari kelas 10 TJKT 1 SMK Negeri 6 Kota Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat keras input, processing, storage, output, dan juga topologi jaringan. Jadi kita sebelum masuk ke perangkat keras input, processing, storage, output, dan juga topologi jaringan. Nah, kita akan mengenali dulu apa itu komputer beserta klasifikasinya ya. Jadi komputer itu adalah suatu perangkat yang terbentuk atas kumpulan perangkat keras atau hardware yang di dalamnya terdapat perangkat lunak atau software dengan fungsi tertentu yang berbeda-beda yang dijalankan oleh pengguna atau user yang kita sebut dengan brainware. Jadi ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dan juga harus ada. Jadi sebelum komputer digunakan juga kita harus melakukan proses perakitan, instalasi dan juga pengetesan komputer ya. Jadi untuk fungsi komputer sendiri itu digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya itu mengelola data, menjalankan aplikasi, membuat program, bermain game, kemudian merekayasa aplikasi, mengedit, membuat file, baik berupa dokumen, grafik, presentasi, dan juga lain sebagainya. Nah, ini ada klasifikasi pembagian perangkat, ada 4 ya. Ada yang perangkat keras atau hardware, terdiri dari 3, yaitu perangkat keras masukan, proses, dan keluaran, input, processing, dan juga output. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak atau software, ada 2, ada OS dan juga program application. Yang ketiga ada perangkat penyimpanan atau storage, terdiri dari 2 juga, ada penyimpanan keras atau storage dan juga penyimpanan awan atau cloud storage ya. Yang terakhir ada pengguna atau brainware, yaitu sebuah pengguna. Nah, baik, yang pertama-tama ada perangkat keras atau hardware. Ya, jadi saya mulai lagi. Jadi perangkat keras atau hardware ini ialah suatu perangkat yang dimana dapat dilihat, dapat disentuh, ataupun dirasakan, serta juga terbentuk atas fisik ataupun berbenda. Jadi perangkat keras ini terbagi menjadi 4, ada perangkat keras masukan, proses, penyimpanan, dan juga keluaran. Input, processing, storage, dan juga output ya. Nah, kita masuk yang pertama ada perangkat keras masukan atau input. Jadi perangkat keras ini itu merupakan bagian dari perangkat keras input dengan fungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer serta memungkinkan para pengguna dapat berinteraksi dan juga mengontrol atau mengendalikannya. Jadi berdasar fungsinya, input device ini dibagi menjadi 2 bagian, yang itu ada input secara langsung dan juga tidak langsung. Untuk macam perangkat masukan ada 12 di sini ya, saya ya. Yang pertama ada mouse, touchpad ataupun trackball, yang kedua ada keyboard, yang ketiga ada joystick, yang keempat ada scanner, yang kelima ada barcode reader, yang keenam ada mikrofon, yang ketujuh ada CD atau DVD reader, yang 8 ada webcam, yang 9 ada grafik tablet, 10 ada like pen, 11 ada MIRC, dan juga ke 12 ada OMR. Nah, kita bahas dulu mengenai mouse, touchpad, dan juga trackball ya. Jadi fungsinya tetap sama, yaitu untuk menggeserkan kursor di layar komputer ataupun laptop ya. Terdapat beberapa tombol. Untuk mouse sendiri ada klik kanan, klik kiri, dan juga scroll. Untuk touchpad itu terlihat secara datar ya. Jadi tidak ada scrollingnya, kita menggunakan sentuhan ya. Scrollingnya dengan cara disentuh. Kemudian yang terakhir ada trackball juga. Bedanya di bagian atasnya ada bola ya. Namanya juga trackball. Jadi sama juga fungsinya dengan mouse, terdapat tombol klik kiri, klik kanan, dan juga scroll. Nah, ini fungsinya. Yang pertama ada memindahkan kursor di layar seperti ini contohnya. Memindahkan kursor di layar, kemudian memilih dan membuka file aplikasi, kemudian mengklik dan menyeret objek, dan juga terakhir ada menggulir ke atas dan ke bawah halaman atau scrolling ya. Nah, ini ada gambar mouse, touchpad, dan juga trackball beragam. Nah, selanjutnya yang kedua ada keyboard, yaitu satu perangkat yang memiliki tombol-tombol untuk memasukkan teks, angka, dan juga simbol ya. Untuk tombol tambahan dengan fungsi tertentu, dengan cara untuk mengontrol ya. Contohnya seperti escape, tab, caps lock, shift, control, windows key, alt, spacebar, dan juga enter ya. Dengan fungsi memasukkan teks, angka, dan simbol, kemudian memberikan perintah dan kontrol kepada komputer, dan yang terakhir melakukan pintasan keyboard untuk mempercepat pekerjaan.
Nah, selanjutnya ketiga ada joystick di sini. Nah, jadi joystick adalah perangkat keras dengan tongkat analog ya, yang digerakkan untuk mengontrol gerakan di dalam game ataupun suatu aplikasi ya. Dengan tombol untuk aksi tambahan. Contohnya R1, R2, L1, L2. Nah, memiliki fungsi untuk mengontrol gerakan dalam game ataupun aplikasi ya. Jadi lebih intuitif dan juga presisi. Seperti shooting, jumping, dan juga running. Menembak, melompat, dan berlari. Nah, kemudian yang kedua ada mengontrol kursor pada PS. Nah, seperti itu. Selanjutnya keempat ada scanner, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi gambar digital ya. Biasanya untuk memindai dokumen, foto, dan juga objek lainnya. Nah, sama saja saya jelaskan, fungsinya mengubah dokumen fisik menjadi gambar digital. Kemudian kedua ada menyimpan dokumen dalam format digital. Dan yang terakhir mengedit dan berbagi dokumen digital. Nah, selanjutnya di sini ada barcode reader. Jadi perangkat keras ini memiliki sensor optik yang di mana dapat membaca kode optik yang biasanya terdiri dari garis-garis vertikal, hitam dan putih dengan lebar dan panjang yang berbeda-beda. Nah, dengan kode unik tersebut itu mewakili informasi tertentu ya. Fungsinya yang pertama adalah membaca kode batang dan menerjemahkannya menjadi data digital. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi produk dan juga melacak inventaris. Dan yang terakhir ketiga adalah mengelola data. Contohnya seperti nomor produk, harga, melacak inventaris, memproses pembayaran ataupun mengidentifikasi produk atau bisa juga informasi lainnya yang meningkatkan efisiensi. Nah, yang keenam ini ada mikrofon. Ya biasanya fungsinya itu untuk menangkap dan juga mengubah menjadi sinyal digital ya. Seperti untuk merekam suara, berkomunikasi dan juga mengenali suara. Fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, merekam suara dan audio. Kemudian kedua ada berkomunikasi dengan melalui suara, contohnya panggilan video atau konferensi. Dan yang terakhir mengenali suara dan juga mengontrol perangkat dengan suara. Itu yang contohnya di IoT ya. Selanjutnya yang tujuh ada CD atau DVD reader. Nah, jadi perangkat keras ini digunakan untuk membaca data dari compact disc atau CD dan juga digital video atau versatile disc atau DVD ya. Biasanya itu berbentuk drive yang terpasang di dalam komputer ataupun laptop yang dapat memutar CD, musik, film, data ataupun program aplikasi ya. Jadi fungsinya yang jelas membaca data dari CD dan juga DVD. Yang kedua adalah memutar musik dan film. Yang ketiga adalah menginstal program dan aplikasi. Dan yang keempat adalah membaca dan juga menyimpan data. Nah, selanjutnya kedelapan ada webcam. Nah, jadi webcam ini perangkat keras dengan fungsi kamera digital kecil yang dihubungkan melalui komputer ataupun laptop dengan port USB ataupun port COM ataupun bisa juga dengan jaringan Ethernet atau WiFi. Nah, jadi webcam ini memungkinkan juga para penggunanya untuk mengambil gambar dan juga merekam video secara real time dan juga dapat menyiarkan melalui internet. Nah, fungsinya pertama adalah merekam wajah, kemudian ada pembelajaran online, video conferencing dan juga chatting. Dan terakhir ada konten kreatif, contohnya ada live stream atau siaran langsung, gaming, vlog ataupun tutorial dan juga lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya yang 9 ada graphic tablet, yaitu perangkat keras dengan permukaan sensitif, ya, sentuhan dengan pena digital ya untuk menggambar, menulis dan juga mewarnai ya. Umumnya penggunaan graphic tablet ini digunakan untuk para desainer grafis ataupun untuk pengerjaan input method editor software (IMS) di daerah Asia Timur ya. Nah, fungsi yang pertama adalah menggambar dan juga mendesain secara digital. Yang kedua adalah melakukan editing foto dan ilustrasi. Dan terakhir yang ketiga adalah menulis data dan juga mencatat dengan pena digital ya. Nah, selanjutnya yang 10 adalah light pen ya. Ya, itu perangkat keras yang digunakan untuk menunjuk dan juga memilih objek di layar ya. Dengan sensor cahaya yang dapat mendeteksi posisi pena di layar. Fungsinya yang pertama adalah menunjuk dan juga memilih objek di layar. Yang kedua adalah menggambar dan menulis di layar. Dan terakhir ketiga adalah mengontrol aplikasi dan juga perangkat lunak dengan pena ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah perangkat keras proses atau processing, yaitu sebuah perangkat keras yang berguna untuk memproses dan juga mengolah data dari input device dan juga dikeluarkan dalam bentuk informasi oleh output device. Jadi macam perangkat prosesnya ada 7 di sini saya. Pertama ada motherboard atau papan sirkuit utama. Yang kedua ada CPU ya, Central Processing Unit. Yang ketiga ada GPU, Graphic Processing Unit. Yang keempat ada VGA atau Video Graphic Array. Yang kelima ada RAM, Random Access Memory. Yang keenam ada ROM, Write Only Memory. Yang ketujuh ada sound card. Nah, ini yang pertama ada motherboard, yaitu papan sirkuit utama yang menjadi fondasi komputer, tempat dirakitnya seluruh komponen komputer ya.
terdapat beberapa komponen penting seperti CPU, RAM, GPU, dan juga chipset. Nah, jadi motherboard ini berfungsi sebagai penghubung dan juga penyedia daya bagi semua komponen dengan bantuan PSU juga. Jadi fungsinya yang pertama adalah menghubungkan semua komponen penting di komputer. Yang kedua adalah menyediakan daya untuk semua komputer dengan semua komponennya. Kemudian memfasilitasi komunikasi antar komponen. Dan juga terakhir adalah menentukan performa dan juga kemampuan komputer ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah CPU, Central Processing Unit, atau yang bisa disebut dengan otaknya komputer. Ialah sebuah chip yang bertanggung jawab untuk memproses instruksi dan juga menjalankan program. Kecepatan dan juga performa CPU ini menentukan kecepatan dan juga kemampuan komputer ya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Fungsi yang pertama adalah memproses instruksi dan juga menjalankan program. Yang kedua adalah melakukan perhitungan dan operasi aritmatika. Dan yang ketiga adalah mengontrol semua proses dan juga aktivitas komputer. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah GPU, Graphic Processing Unit, yaitu sebuah chip yang dirancang secara khusus untuk memproses data grafis. GPU ini bertanggung jawab untuk menampilkan gambar dan video di layar dengan kualitas yang lebih tinggi dan juga dengan performa yang lebih mulus ya. Nah, jadi GPU ini sangat penting untuk pengguna yang bermain game atau gamer dan juga editing ataupun hanya sekedar melakukan desain grafis ya. Nah, fungsi yang pertama adalah memproses data grafis dan juga menampilkan di layar gambar di layar ya. Kemudian kedua adalah menghasilkan gambar dan juga video dengan kualitas yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ketiga ada mempercepat performa game, editing video dan juga desain grafis. Ataupun bisa juga dimanfaatkan untuk mining ya, Bitcoin bisa itu. Selanjutnya ada VGA, ialah Video Graphic Array ya. Itu sebuah istilah saja ya, yang sangat sering ditemukan dan juga digunakan yang merujuk pada kartu grafis. Yaitu sebuah komponen yang juga terpasang pada motherboard. Nah, VGA sendiri dapat berupa GPU yang terintegrasi pada MOBO atau motherboard. Atau kita sebut integrated graphic. Atau pula dapat berupa GPU dedicated yang terpasang secara terpisah atau dedicated graphics. Nah, fungsinya yang pertama adalah memproses data grafis dan menampilkan gambar di layar. Yang kedua adalah menghubungkan komputer ke monitor ataupun ke perangkat tampilan lainnya ya, perangkat output yang fungsi sebagai screen ya. Kemudian juga adalah menentukan kualitas gambar dan juga performa grafis komputer. Tuh. Nah, selanjutnya kelima adalah Random Access Memory atau RAM, yaitu sebuah penyimpanan sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan data dan juga instruksi yang sedang digunakan. Kapasitasnya pada RAM ini sendiri itu menentukan jumlah data dan juga program yang dapat dijalankan secara bersamaan. Nah, fungsi yang pertama adalah menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan pada komputer. Yang kedua adalah mempercepat akses data dan performa komputer. Dan terakhir adalah menentukan multitasking dan juga kemampuan komputer dalam menjalankan beberapa program secara bersamaan atau multitasking ya. Selanjutnya yang nama adalah ROM, Read Only Memory, yaitu sebuah memori penyimpanan permanen ya, yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang tidak dapat mudah diubah. Seperti contohnya BIOS atau Basic Input Output System ya. Nah, ROM ini sendiri itu tidak dapat diubah oleh pengguna. Fungsinya yang pertama adalah menyimpan data dan program permanen, contohnya BIOS. Kemudian kedua adalah memulai proses booting komputer. Dan terakhir ketiga adalah menyimpan pengaturan dasar komputer. Nah, yang ketujuh adalah kartu suara atau sound card. Yaitu sebuah komponen terpasang pada MOBO dengan memungkinkan komputer ini dapat memutar musik, video dan juga game yang kualitasnya lebih baik ya. Jadi fungsi pertama adalah memproses dan menghasilkan gambar, suara. Kemudian kedua adalah memutar musik, video dan game dengan kualitas suara lebih baik. Yang ketiga adalah merekam suara dan audio. Dan keempat dapat menghubungkan komputer ke perangkat audio, contohnya speaker ataupun headset dan juga mikrofon. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah perangkat keras penyimpanan atau storage, yaitu sebuah device yang berguna untuk menyimpan data dan juga program secara permanen. Nah, perangkat ini mencakup berbagai jenis perangkat penyimpanan yang ditempatkan di dalam perangkat, yang juga dapat diakses oleh sistem operasi untuk menyimpan dan juga mengambil data ya. Nah, untuk jenis penyimpanan sendiri dibagi menjadi 3. Ada internal, eksternal, dan juga cloud. Jadi untuk macam perangkat penyimpanan ada internal dan eksternal dan juga ada cloud ya. Ada yang pertama ada hard disk atau HDD, yang kedua ada SSD atau solid state drive, yang ketiga ada floppy disk atau disket, yang keempat ada compact disk atau CD, yang kelima ada digital video disk atau DVD,
Yang keenam ada Blu-ray disc atau BD. Ketujuh ada pita magnetik. Yang kedelapan ada flash disk atau pen drive. Nah, yang kesembilan ada memori SD atau SD card. Ke-10 ada cloud storage. Yang 11 ada NAS atau network attached storage. Dan terakhir 12 ada storage server. Nah, kita masuk yang pertama ada hard disk atau HDD, yaitu sebuah perangkat penyimpan data magnetik yang menggunakan piringan berputar untuk menyimpan data. Nah, untuk penyimpanannya sendiri ini relatif lebih besar ya kapasitasnya, dan juga untuk harganya relatif lebih murah. Akan tetapi hard disk ini sendiri memiliki kecepatan akses yang sedikit lambat ya, ketimbang SSD, dan juga sangat rentan terhadap kerusakan fisik akibat getaran ataupun terjatuh. Nah, jenis hard disk ini sendiri terdiri dari hard disk ATA atau AID, kemudian ada SCSI, RAID, dan juga ada SATA. Nah, fungsinya yang pertama adalah menyimpan data, contohnya dokumen, foto, video, musik, dan program. Kemudian yang kedua adalah menyimpan sistem operasi dan juga file program lainnya. Dan yang ketiga, kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Umumnya lebih mulai dari 500 GB hingga dengan beberapa terabyte. Nah, yang keempat ada harga yang relatif lebih murah dibanding dengan SSD, sehingga sangat mudah untuk dimanfaatkan sebagai media penyimpanan eksternal. Nah, yang terakhir, yang kelima dapat dikombinasikan sehingga dapat menjadi sebuah storage server dengan sebuah NAS ataupun dengan PC server ya. Nah, yang kedua ada solid state drive atau SSD, yaitu sebuah perangkat penyimpanan data yang menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data ya, dengan kecepatan akses lebih cepat daripada hard disk dan juga lebih tahan lama terhadap kerusakan fisik. Nah, akan tetapi SSD ini sendiri memiliki kapasitas ruang penyimpanan yang lebih kecil ya, dan juga harganya jauh lebih mahal daripada dengan hard disk. Untuk tipe dari SSD ini sendiri ada SATA dan juga NVMe. Nah, untuk fungsinya pertama adalah menyimpan data, contohnya dokumen, foto, video, musik, dan program. Kemudian kedua adalah menyimpan sistem operasi dan juga file program lainnya. Dan terakhir ketiga ada kecepatan akses datanya jauh lebih cepat, sehingga dibandingkan dengan hard disk tidak memerlukan waktu lama untuk booting ya. Jadi fungsi utamanya untuk booting atau untuk operasi sistem. Nah, yang ketiga ada disket atau floppy disk, yaitu sebuah media penyimpanan magnetik yang terbentuk dari piringan tipis dan juga fleksibel ya. Nah, kapasitasnya sendiri itu relatif lebih kecil dengan daya kecepatan transfer lebih lambat. Nah, untuk disket ini sendiri sangat jarang ya, udah jarang ya untuk saat ini ya digunakan. Alasannya udah digantikan oleh media penyimpanan yang lebih modern, contohnya flash disk dan juga SSD. Untuk disket ini sendiri kapasitasnya sangat beragam, mulai dari 1,44 MB, kemudian 2,88 MB, kemudian 500 KB, dan juga mungkin 100 KB ya. Jadi fungsinya yang pertama adalah menyimpan data, contohnya dokumen, foto, dan file program. Kemudian kapasitas penyimpanan lebih kecil ya, umumnya 1,44 MB. Dan juga untuk menyimpan data lebih besar ini kita harus melakukan modifikasi menggunakan tambahan berupa SD card adapter. Ini ya, biru contohnya. Selanjutnya keempat ada compact disk atau CD, yaitu sebuah penyimpanan data optik yang terbentuk atas piringan plastik ya. Jadi untuk CD ini memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada si disket tadi, dan juga dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data. Contohnya ada video, musik, dan juga file program. Nah, CD ini dapat berupa read only atau dibaca saja, dan juga tidak dapat diubah. Contohnya dapat read once. Jadi CD ini hanya dapat dibaca dengan menggunakan sebuah perangkat keras berupa CD drive ataupun CD reader. Nah, CD ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada CDR read, kemudian CD-RW read write, dan juga CD-ROM read only memory. Nah, fungsinya beragam. Pertama adalah menyimpan data, contohnya musik, video, dan juga file program. Yang kedua dapat melakukan kapasitas penyimpanan lebih besar ya daripada disket. Umumnya dimulai dari 700 MB. Nah, selanjutnya ada kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan disket. Kemudian hanya dapat dibaca menggunakan CD drive atau reader. Kemudian yang kelima ada tiap CD ini memiliki action tersendiri, tergantung dengan jenis CD-nya sendiri. Ada penjelasannya mengenai CD.
Ada CD-ROM, read only memory, CDR recordable, CDRW rewritable. Kemudian ada CDDA, digital audio, CD video. Nah, jadi perbedaannya itu apa? CD dapat dilihat. CD-ROM sendiri hanya dapat dibaca, tidak dapat diubah, udah paten. Ya Tuhan. Maaf. Nah, oke, jadi di sini ada beberapa perbedaan. Ada CD-ROM itu digunakan untuk dibaca dan juga tidak dapat diubah. Kemudian ada CDR dan juga RW yang hanya digunakan untuk direkam dan juga diubah. Kemudian ada DA yang digunakan untuk menyimpan musik digital saja. Kemudian terakhir ada video ya, untuk menyimpan video. Jadi kapasitas penyimpanan tercantum di atas. Itu hanya perkiraan saja ya, karena variasi tergantung dengan jenis media CD-nya. Dan juga kompatibilitas CD ini dapat bervariasi tergantung dengan perangkat dan juga jenis media CD-nya. Selanjutnya ada DVD, digital video disc, yaitu sudah media penyimpanan data optik yang mirip dengan CD ya. Mirip dengan CD, akan tetapi dengan memiliki kapasitas penyimpanan lebih besar dan juga dapat digunakan untuk menyimpan video berkualitas tinggi. Nah, DVD ini dapat direkam read once ataupun dihapus dan direkam ulang atau rewritable. DVD ini hanya dapat dibaca dan juga dengan menggunakan sebuah perangkat, yaitu DVD drive. Fungsinya yang pertama menyimpan data, contohnya film, video, file program. Nah, yang kedua ada kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan CD, umumnya 4,7 GB. Selanjutnya kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan CD. Dan juga terakhir keempat dapat direkam read once ataupun dapat dihapus dan direkam ulang atau rewritable. Ini ada penjelasan mengenai DVD, sama seperti yang CD. Ini nge-lag ya. Ada DVD RAM juga, random access memory, yang diakses secara acak ya. Kemudian untuk perbedaan formatnya, ada format minus yang fungsinya digunakan di semenanjung Eropa dan juga Jepang. Kemudian ada format plus atau positif yang digunakan biasanya itu di Amerika Utara ya. Jadi kedua format tersebut memiliki kompatibilitas yang baik. Sebagian besar itu dapat memutar DVD dan juga DVD drive, DVD-ROM. Nah, kita lanjut ke BD atau Blu-ray disc, sebuah penyimpanan data optik yang mirip dengan CD juga DVD, dengan akan tetapi kapasitas penyimpanannya yang lebih besar lagi dan juga dapat digunakan untuk menyimpan data berkualitas tinggi. Contohnya film HD, film video 3D, dan lain sebagainya. Nah, Blu-ray disc ini sendiri menggunakan laser berwarna biru untuk membaca dan juga menulis data ya, sehingga memungkinkan kapasitas penyimpanannya lebih besar dan kapasitas kecepatan transfer datanya lebih cepat juga. Nah, BD ini hanya dapat dibaca dengan menggunakan sebuah perangkat keras, yaitu BD drive. Nah, ini khusus untuk Blu-ray disc ya, tidak bisa untuk CD dan juga tidak bisa untuk DVD. Fungsinya ada menyimpan data berkualitas tinggi, film HD, film 3D dan juga game. Kemudian kapasitas penyimpanan yang sangat besar, umumnya mulai dari 25 GB hingga 100 GB. Kemudian kecepatan transfer lebih cepat dan juga cocok untuk menyimpan data berukuran besar. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai Blu-ray disc. Oke, filter ya. Saya ganti bentar. Ini contohnya. Kita ROM, R recordable, rewrite, dan juga XL, extra capacity. Untuk 4K juga bisa sebenarnya. Jadi sedikit informasi tambahan. Blu-ray disc ini memerlukan perangkat keras khusus untuk membaca isi cakramnya. Dan tidak bisa disamakan dengan CD ataupun DVD. Selanjutnya ada pita magnetik, yaitu sebuah media penyimpanan data magnetik yang berbentuk pita panjang dan juga tipis ya. Nah, pita magnetik ini digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Contohnya backup ataupun arsip video saja.
Fungsinya menyimpan data dengan jumlah besar, umumnya puluhan giga hingga ratusan terabyte secara berurutan, dan tergantung dari panjang pita. Apabila pita dipotong dan makin pendek, maka penyimpanannya semakin kecil. Kemudian kedua digunakan untuk backup data dan juga arsip foto, video, ataupun website, ya itu bisa secara offline-nya. Kemudian terakhir, ketiga memiliki tahanan yang lama dibanding dengan media penyimpanan lainnya. Benar-benar lama. Nah, selanjutnya ke-8 ada flash disk. Nah, flash disk atau pen drive ialah media penyimpanan dengan data portable ya, yang menggunakan memori flash untuk menyimpan datanya. Kapasitas penyimpanannya ini sangat bervariasi. Umumnya dimulai dari 256 MB, 2 GB, 8 GB, 16 GB, hingga 1 TB. Bahkan ada juga yang 2 TB. Nah, flash disk ini sangat mudah digunakan dan dibawa kemana-mana karena ukurannya lebih kecil dan juga ringan ya. Fungsinya, yang pertama adalah menyimpan data, contohnya dokumen, foto, video, musik, dan program. Yang kedua dapat dijadikan bootable device untuk instalasi OS atau operation system, baik itu Windows ataupun Linux, dengan basis portable dengan software tertentu. Contohnya ada Rufus, Ventoy, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga kapasitas penyimpanan yang sangat bervariasi. Umumnya dimulai dari 2 GB hingga 1 TB. Kemudian mudah digunakan dan dibawa kemana saja, atau portabilitasnya sangat tinggi, dan juga tahan lama dan tidak mudah rusak. Selanjutnya ada CD card. Saya ubah sebentar. Jadi memori SD atau media penyimpanan data portable yang menggunakan memori card. Continue. Nah, selanjutnya ada CD card, yaitu sebuah memori SD ataupun media penyimpanan data portable yang menggunakan memori flash untuk menyimpan datanya. Nah, memori SD ini memiliki ukuran yang kecil dan juga ringan ya, sehingga seringkali digunakan pada perangkat elektronik. Contohnya pada kamera digital ya, kemudian smartphone, tablet, ataupun digunakan untuk penyimpanan lainnya. Contohnya pada Raspbian Pi. Sini ya. Raspbian. Jadi untuk kapasitas sendiri sangat bervariasi, umumnya dimulai dari 2 GB hingga 1 TB. Nah, untuk memori SD ini sendiri memerlukan sebuah card reader atau card port untuk membaca memori SD. Fungsi yang pertama, untuk menyimpan foto, video, dan data lainnya pada perangkat elektronik. Kemudian yang kedua dapat dijadikan OS atau sistem operation dengan software tertentu yang umumnya digunakan pada device berbasis Raspbian Pi atau sirkuit tunggal. Kemudian tempat foto atau video disimpan apabila menggunakan kamera ya, tapi dengan tambahan card adapter ya. Kemudian dapat dijadikan external storage pada penyimpanan handphone. Kemudian ada kapasitas penyimpanan yang bervariasi, umumnya dari 2 GB hingga 1 TB. Mudah digunakan dan dibawa kemana saja dan tahan lama, tidak mudah rusak. Selanjutnya ke-10 ada cloud storage. Nah, cloud storage ini adalah sebuah layanan penyimpanan data online yang memungkinkan para pengguna atau usernya untuk menyimpan data di server yang jauh. Pengguna dapat mengakses data tersebut di mana saja, kapan saja, dengan menggunakan koneksi internet. Nah, penyedia cloud storage ini menawarkan berbagai macam paket penyimpanan dengan harga dan fitur yang berbeda-beda. Fungsi yang pertama adalah menyimpan data secara online dengan akses mudah di mana saja dan juga kapan saja. Kemudian berkolaborasi dengan orang lain pada file yang disimpan. Itu memungkinkan ya. Kemudian melindungi data dari kehilangan ataupun kerusakan fisik karena masih ada backup cloud-nya. Kemudian ada meningkatkan skalabilitas penyimpanan data sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir, mengurangi biaya infrastruktur penyimpanan fisik. Contohnya pada pembuatan PC server. Nah, itu ya. Contoh pelayanan cloud storage ada Google Drive, ada Dropbox, kemudian ada Microsoft OneDrive, ada iCloud, Amazon S3, kemudian ada Mediafire, Ubuntu One, dan juga ada Box. Nah, selanjutnya yang paling seru ada NAS ya, Network Attached Storage, yang paling sering ditemukan pada masa ini. Di NAS ini
sebuah perangkat penyimpan data yang terhubung dengan jaringan rumah atau kantor. Sifatnya lokal atau LAN ya. Nah, LAN ini sendiri memungkinkan penggunanya untuk berbagi file dan juga data dengan perangkat lainnya di jaringan. NAS biasanya memiliki sistem operasi dan data antarmuka web sendiri yang memungkinkan pengguna untuk mengelola data dan pengaturan. Fungsi yang pertama adalah menyimpan data secara terpusat dan juga mudah diakses oleh semua jaringan ya, semua perangkat jaringan. Kemudian kedua ada berbagai file dan dokumen folder dengan mudah antar pengguna di jaringan. Kemudian mencadangkan data dari komputer dan perangkat lain dalam sebuah jaringan. Yang keempat adalah menjalankan aplikasi dan layanan dinas, contohnya server media ataupun server web. Yang terakhir dapat meningkatkan skalabilitas penyimpanan data dengan menambahkan hard disk tambahan. Disesuaikan dengan kapasitas NAS-nya ya. Contoh perangkat NAS ada Synology Disk Station, Synology ya, yang paling terkenal. Kemudian ada Kinept NAS, ada Asustor NAS, ada Netgear Ready NAS, ada Western Digital, MyCloud EX2. Nah, baik. Selanjutnya yang terakhir ada 12 storage server, yaitu sebuah komputer yang dirancang khusus untuk menyimpan data. Biasanya memiliki banyak hard disk dan juga sistem operasi yang khusus dirancang untuk mengoptimalkan kinerja dan juga keandalan dalam menyimpan data. Nah, storage server ini seringkali digunakan oleh bisnis dan juga organisasi yang membutuhkan penyimpanan data dalam jumlah besar. Contohnya pada Google ya. Fungsi yang pertama menyimpan data dalam jumlah besar dengan aman dan handal. Kemudian yang kedua adalah melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Selanjutnya adalah mencadangkan data dari komputer ke perangkat lainnya. Kemudian terpasang sebuah encrypted kode pada database. Ini kita belajar kriptografi diajarkan ya. Kemudian ada memberikan akses data yang cepat dan efisien ke banyak penggunanya. Dan yang terakhir menjalankan aplikasi dan layanan yang membutuhkan penyimpanan data yang juga lebih besar. Contoh storage server ada Dell PowerEdge R740XD, kemudian ada Hewlett Packard ProLiant DL380 dengan Gen 10 Plus, kemudian ada Lenovo Voting System SR650 V2, kemudian ada Supermicro Super Server 4029 GB GT TRT. Kemudian terakhir ada Cisco UCS C220 M4 Rack Server. Nah, baik, selanjutnya ada perangkat keras keluaran atau output, yaitu sebuah bagian dari perangkat keras dengan fungsi mengirim data dari komputer ke perangkat lainnya ataupun bisa ke pengguna lain. Biasanya sebagian besar peripheral keluaran ini atau output device ini dimaksudkan untuk digunakan pengguna sehingga dapat menerima data yang diproses dari komputer dan juga mengubahnya dalam bentuk audio, video ataupun berupa reproduksi fisik. Contohnya dokumen yang di-print pada printer. Nah, di sini ada macam perangkat keluaran. Pertama ada monitor atau screen, yang kedua ada proyektor, ketiga ada printer, keempat ada speaker, kelima ada headset, keenam ada headphone, 7 ada earphone, yang 8 ada plotter ya. Oke. Di sini kita masuk ke bagian yang pertama, ada monitor atau screen. Sebuah perangkat yang menampilkan gambar dari dan juga video ya dari komputer. Jadi monitor ini umumnya terhubung ke komputer dengan kabel HDMI, VGA ataupun DisplayPort. Jadi monitor ini sendiri dapat dibuat untuk menampilkan 3 layar atau 3 display dengan alat bantu tambahan seperti contohnya graphic card ataupun bisa dengan kustomisasi video card. Fungsinya yang pertama adalah menampilkan gambar dan video dari komputer. Kemudian kedua ada memberikan informasi visual kepada penggunanya. Yang terakhir meningkatkan pengalaman pengguna saat menggunakan komputer. Yang kedua ada proyektor ya. Jadi proyektor ini sebuah perangkat dengan fungsi memproyeksikan gambar dan video.
dari sebuah komputer ataupun sebuah perangkat ke layar ataupun permukaan datar. Umumnya digunakan untuk presentasi, menonton film, ataupun bisa bermain game di layar yang lebih besar pastinya. Fungsinya adalah memproyeksikan gambar dan video dari komputer ke layar ataupun permukaan datar. Kemudian memungkinkan presentasi dan juga menonton film dari layar yang lebih besar. Kemudian meningkatkan pengalaman visual saat menggunakan komputer. Selanjutnya ada printer 3 ya. Jadi dengan printer ini sendiri kita dapat melakukan pencetakan dokumen dan juga mengambil gambar dari komputer. Jadi umumnya digunakan si printer ini terhubung menggunakan kabel USB ataupun sebuah jaringan ke komputer. Oke, jadi untuk fungsinya yang pertama adalah mencetak dokumen dan juga gambar dari komputer. Kemudian kedua adalah menghasilkan salinan fisik dari dokumen atau juga gambar. Kemudian memungkinkan pengguna untuk menyimpan dokumen dan gambar dalam bentuk fisik, print out-nya ya. Selanjutnya keempat ada speaker di sini. Nah, ini perangkat yang menghasilkan suara dari komputer. Umumnya terhubung melalui kabel audio jack ya, ataupun bisa menggunakan Bluetooth atau wireless tanpa kabel ya. Fungsinya menghasilkan suara dari komputer. Kemudian kedua memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik, film, ataupun bermain game. Dan juga meningkatkan pengalaman audio saat menggunakan komputer. Nah, selanjutnya ada headset di sini ya. Headset yaitu perangkat yang terdiri dari headphone dan juga mikrofon ya. Jadi dikombinasikan menjadi satu dan hasilnya jadilah headset. Umumnya digunakan untuk video call, streaming live dan juga gaming ya, bermain game. Fungsinya yang pertama adalah menghasilkan suara dan juga menangkap suara dari pengguna. Kemudian digunakan untuk video call, stream live dan juga gaming. Kemudian memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara visual dan juga audio dengan orang lain. Selanjutnya ada headphone, yaitu perangkat yang terdiri dari dua speaker yang dikenakan di atas telinga ya. Headphone. Headphone ini umumnya digunakan untuk mendengarkan musik, film, dan game saja. Fungsinya yang pertama menghasilkan suara untuk pengguna, kemudian digunakan untuk mendengarkan musik, film, dan game, dan juga meningkatkan pengalaman audio saat menggunakan komputer. Jadi tidak ada mic-nya ya teman-teman. Selanjutnya ada earphone ya. Jadi earphone ini sebuah perangkat yang terdiri atas dua buah speaker kecil yang dimasukkan ke dalam telinga. Ini juga ear ya, dipasang telinga. Yang umumnya digunakan untuk mendengarkan musik, film, game. Dan juga sangat portable. Fungsinya adalah menghasilkan suara untuk pengguna, kemudian digunakan untuk mendengarkan musik, film, dan game, dan juga meningkatkan pengalaman audio saat menggunakan komputer. Nah, kemudian ada plotter, yaitu sebuah perangkat yang menggambar gambar dan juga grafik di atas kertas ataupun media lainnya. Umumnya digunakan membuat gambar teknik, peta, dan juga desain grafis. Fungsinya pertama adalah menggambar gambar dan juga grafik di atas kertas ataupun media lain. Kemudian digunakan untuk membuat gambar teknik, peta, ataupun desain grafis. Kemudian menghasilkan gambar dan grafik dengan presisi tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke topologi jaringan atau network topologi. Nah, jadi topologi jaringan atau network topologi ini sendiri ialah sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya maupun ke perangkat jaringan lainnya. Untuk membuat struktur topologi jaringan membutuhkan sebuah kabel ataupun bisa dengan secara nirkabel atau wireless. Topologi jaringan sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada fisikal atau fisik dan juga logikal atau logis. Nah, topologi fisik atau fisikal topologi itu menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan terhubung secara fisik, yaitu tata letak kabel, media transmisi, dan lokasi perangkat. Contoh topologi fisik meliputi ada bus, topologi bus, perangkat terhubung ke kabel pusat tunggal. Kemudian ada cincin atau ring, perangkat terhubung ke dalam lingkaran, data mengalir searah.
Kemudian ada bintang atau star, yaitu semua perangkat terhubung ke hub ataupun switch pusat. Selanjutnya yang keempat ada pohon atau tree. Perangkat terhubung dalam struktur hierarki seperti layaknya pohon ya, bercabang-cabang. Terakhir ada jala atau mesh, yaitu setiap perangkat terhubung dalam beberapa perangkat lain membentuk jaringan yang saling terhubung, layaknya jala. Nah, kita masuk yang pertama ada topologi logis selanjutnya ya, logical topologi. Topologi logis sendiri ini menggambarkan bagaimana data mengalir di antara perangkat dalam jaringan. Terlepas dari tata letak fisik, topologi logis ini menentukan metode akses data dan juga kontrol aliran datanya. Contoh topologi logis meliputi broadcast, semua perangkat menerima semua data yang ditransmisikan, kemudian ada token ring atau perangkat perlu melakukan token, memiliki token ya, sebuah token untuk melakukan transmisi data. Kemudian ada CSMA atau CD, itu bisa kita baca dengan Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, yaitu perangkat mendengarkan sebelum mentransmisikan data. Jika terjadi tabrakan data, maka akan dicoba kembali, reply lagi ya. Kemudian ada switch, data hanya dikirim ke perangkat tujuan, tidak ke semua perangkat. Nah, ini ada topologi fisik, ada physical topologi, ada bus, star atau bintang, ring atau cincin, dual ring, cincin ganda, star atau bintang, tree atau hierarchical, pohon atau hierarki yang artinya bercabang ya. Kemudian ada mesh atau jala, dan juga ada hybrid. Ini gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, naik dulu. Nah, ada bus. Nah, topologi bus ini adalah topologi jaringan yang paling sangat sederhana ya. Semua perangkat terhubung ke kabel pusat, seperti layaknya bus. Nah, data ini mengalir ke dua arah pada kabel, dan setiap perangkat ini dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Misalnya pada kabel koaksial ya. Nah, ini fungsinya untuk digunakan untuk jaringan kecil dan juga sederhana. Contohnya jaringan rumah ataupun kantor kecil ya. Kemudian mudah dipasang dan dikonfigurasi, biayanya relatif murah. Ada kelebihan dan juga kekurangannya ya di sini. Kelebihannya sangat sederhana, mudah dipahami. Mudah dipasang dan dikonfigurasi, biaya relatif murah. Kemudian ada kekurangannya seperti tidak dapat diskalakan untuk jaringan besar. Kecepatan jaringan dapat menurun seiring bertambahnya jumlah perangkat. Kemudian jika kabel pusat rusak, maka seluruh jaringannya mati atau ter-shutdown. Nah, selanjutnya kedua daring ya sini ya, cincin. Topologi ini di mana semua perangkatnya terhubung, bentuk lingkaran ya. Jadi mengalirnya hanya satu arah di sekitar lingkaran tersebut, dan setiap perangkatnya harus meneruskan ke data perangkat berikutnya. Jadi tidak bisa bolak-balik, alias hanya searah, clockwise ya. Jadi fungsinya digunakan untuk jaringan yang membutuhkan akses data yang menjamin dan juga kecepatan transfernya lebih tinggi. Cocok untuk jaringan yang membutuhkan redundansi, karena jika satu perangkat gagal, datanya masih dapat mengalir melalui perangkat lainnya. Misalnya ya, ada laptop, beberapa laptop ya. Misalnya pada laptop ini datanya gagal, maka tetap bisa terbypass alias mengalir ke perangkat lain, diteruskan. Nah, kelebihannya yang pertama ada akses data yang terjamin, kemudian ada kecepatan transfer lebih tinggi, dan juga redundansi alias dapat mengalir. Kekurangannya yang pertama sulit dipasang dan dikonfigurasikan. Kemudian membutuhkan perangkat khusus untuk menghubungkan ke perangkat ringnya. Mungkin tambahan switch bisa. Nah, jika satu perangkat gagal, seluruh ring bisa juga terputus ataupun dapat terputus. Sedikit, nah, ada dual ring atau cincin ganda. Jadi dual ring ini sendiri adalah variasi dari topologi ring yang dimana ada dua ring yang saling terhubung. Data ini mengalir dari kedua arah pada kedua ring, dan juga setiap perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Fungsinya digunakan untuk jaringan yang membutuhkan redundansi dan keandalan yang lebih tinggi. Jika satu ring gagal, ring lainnya masih dapat digunakan untuk mengalirkan data. Kelebihannya redundansi yang lebih tinggi
keandalan yang lebih tinggi, akses data yang terjamin. Namun ada kekurangan pula, yaitu ada sulit dipasang dan dikonfigurasi, membutuhkan perangkat khusus untuk menghubungkan ke perangkat ring, dan juga biaya lebih mahal dibandingkan topologi ring tunggal. Ini karena ini bisa clockwise ya. Ini counter. Selanjutnya ada star atau bintang, yaitu topologi di mana semua perangkat terhubung ke hub ataupun switch pusatkan. Hub atau switch ini meneruskan ke perangkat yang dituju. Fungsi itu digunakan untuk menjalankan jaringan dengan berbagai ukuran dan kompleksitas, mudah dipasang dan dikonfigurasi, mudah untuk menambahkan ataupun menghapus perangkat dari jaringan. Akan tetapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan, seperti kelebihannya mudah dipasang dan dikonfigurasi, mudah untuk menambahkan atau menghapus perangkat dari jaringan, kemudian kecepatan jaringan yang tinggi. Jika satu perangkat gagal, perangkat lain tidak terpengaruh, kecuali intinya ya, slot pusatnya rusak, itu baru berpengaruh. Kekurangannya, hub atau switch pusat merupakan titik kegagalan tunggal. Maksudnya, jika hub atau switch ini rusak, maka seluruh komponen data yang terhubung tidak bisa digunakan. Biaya lebih mahal dibandingkan topologi bus. Ya jelas kita butuh pusat yang lebih canggih. Lanjut, ada tree atau hierarkial ataupun istilah dengan pohon ya. Jadi topologi ini di mana semua perangkatnya terhubung dalam struktur hierarki ataupun bercabang ya. Jadi ada perangkat di atas level terhubung lagi dengan perangkat level di bawahnya hingga terus menerus. Fungsinya yaitu digunakan untuk jaringan yang besar dan kompleks, contohnya jaringan perusahaan ataupun pada universitas. Kemudian memudahkan pengelolaan data jaringan karena terstruktur dengan baik. Kelebihannya dapat mudah dikelola, skalabilitasnya tinggi, keamanannya tinggi. Tetapi dengan beberapa kekurangan, sulit dipasang dan dikonfigurasi, membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan topologi lain, dan juga jika perangkat di level di atas gagal, maka seluruh kabel di bawahnya akan terputus. Misalnya ada dua ini ya, device. Jika misalnya ini salah satu ada yang terputus, maka di bagian bawahnya tidak bisa melanjutkan ataupun transmisi. Selanjutnya ada mesh atau jala, 6 ya itu. Di mana jaringan ini setiap perangkatnya terhubung dengan beberapa perangkat lain. Data dapat mengalir ke berbagai jalur dalam jaringan. Fungsinya digunakan untuk jaringan yang membutuhkan redundansi dan juga keandalan yang lebih tinggi. Cocok untuk jaringan yang tersebar ke area yang luas. Kelebihannya ada redundansi yang tinggi, keandalan yang tinggi, skalabilitas tinggi, namun memiliki kekurangan. Contoh seperti sulit dipasang dan dikonfigurasi, membutuhkan lebih banyak kabel dibanding pada topologi lainnya, dan juga dapat terjadi routing loop jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Di ngeloop ya, looping. Ke sini looping. Tidak bisa searah direct jika tidak dikonfigurasi dengan baik. Selanjutnya ketujuh ada hybrid. Jadi topologi hybrid ini sebuah topologi tambahan ataupun gabungan ya dari dua ataupun lebih topologi jaringan yang berbeda-beda. Biasanya digunakan untuk memanfaatkan kelebihan dari masing-masing topologi dan juga mengatasi kekurangan. Misalnya sini ya fungsinya itu ada untuk jaringan yang kompleks, kebutuhannya beragam ya. Itu jadi digunakan jaringan kompleks. Kemudian meningkatkan skalabilitas dan juga fleksibilitas jaringan. Kemudian meningkatkan redundansi dan juga keandalan jaringan. Tergantung ya dari jenis topologi yang dikonfigurasi. Kemudian ada kelebihan, menggabungkan kelebihan dari berbagai topologi jaringan, meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas jaringan, meningkatkan redundansi dan keandalan jaringan, cocok untuk jaringan kompleks dengan kebutuhan yang beragam. Kekurangannya sulit dirancang dan diimplementasikan, membutuhkan perangkat dan konfigurasi yang lebih kompleks, biaya yang lebih mahal ya daripada topologi tunggal yang satu saja. Kemudian dapat terjadi routing loop jika dia dikonfigurasi secara benar. Looping ya, looping seperti itu. Selanjutnya penerapannya ya. Jadi contoh penerapan topologi jaringan untuk yang topologi bus, untuk jaringan kecil yang sederhana, jaringan rumah, jaringan kantor yang kecil ya, belum skala besar atau menengah. Ada topologi cincin yang membutuhkan akses data yang terjamin dan kecepatan transfer data yang lebih tinggi.
Contohnya jaringan token ring. Bisa itu. Kemudian ada topologi bintang, yaitu dengan jaringan yang berbagai ukuran dan kompleksitasnya seperti jaringan kantor ataupun sekolah. Selanjutnya ada topologi pohon yang cocok digunakan dalam skala besar dan kompleks seperti jaringan perusahaan besar ataupun universitas. Selanjutnya yang terakhir ada topologi jala, yaitu cocok untuk jaringan membutuhkan redundansi dan keandalan yang tinggi seperti jaringan nirkabel. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Mohon maaf apabila salah kata karena saya lagi sakit. Sekian, terima kasih. Saya Eda Bagus Edera Mardana, pamit.